Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Hafiz Zikri dengan nomor BP 21101155310307 dari kelas Manajemen 7 Bisnis Digital. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada pada pertemuan ketiga, yaitu 5 Oktober 2023. Di mana pertanyaannya tersebut yaitu ceritakanlah sesuai dengan pemahaman saudara tentang dampak positif dan negatif dari disruption teknologi dan abundance serta bagaimana cara saudara mengubah tantangan ini menjadi peluang di dunia bisnis digital. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu. Baik di sini saya akan langsung menjawabnya, yaitu kita harus tahu apa itu disruption. Disruption itu sendiri dapat kita artikan sebagai suatu gangguan. Gangguan yang bagaimana? Gangguan yang bisa kita artikan sebagai suatu memang gangguan yang dapat kita rasakan perubahannya atau gangguan tersebut dapat memberikan perubahan kepada kita. Di sini juga dapat kita tahu, disruption itu juga membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Atau juga dapat kita artikan menurut dari Clayton Christensen, disruption itu menggambarkan proses di mana suatu produk atau jasa yang berawal dari aplikasi sederhana merambat dari pasar kecil ke dalam pasar yang lebih besar sehingga menggeser pasar-pasar yang konvensional atau tradisional. Dan di sini kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif dari adanya disruption tersebut. Yang pertama, untuk dampak positifnya saja, itu kita sangat terbantukan dengan adanya disruption atau dengan adanya perubahan-perubahan teknologi. Seperti hal contohnya saja, teknologi dalam aplikasi Grab atau Gojek sekarang itu sangat membantu kita kalau seandainya kita ingin bepergian ke suatu tempat yang kira-kira tempatnya tersebut lumayan jauh. Sekarang kita sudah dapat memesan ojek online atau taksi online lewat dari aplikasi Gojek maupun Maxim atau Grab yang lainnya. Jadi dengan adanya hal tersebut itu sangat memberikan dampak positif bagi para konsumen dan juga para pelaku-pelaku usaha-usaha lainnya, karena dengan begitu, dengan adanya Grab, GoFood, atau Shopee Food itu sangat membantu para UMKM, para tukang ojek online tersebut dalam meningkatkan taraf hidupnya. Namun, di balik sisi dampak positif tersebut, tentu pasti ada dampak negatifnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan tersebut dengan adanya perubahan teknologi seperti Grab, Gojek atau GrabFood atau Shopee Food tersebut itu akan seakan-akan nanti akan menggeser dari adanya seperti tukang ojek biasa atau tukang ojek tradisional yang biasa mangkal-mangkal di persimpangan atau dimanapun itu tentu akan terjadinya pergeseran penggunaan dari fasilitas yang sudah tersedia tersebut atau fasilitas yang akan digunakan oleh para konsumen nantinya. Jadi disitulah adanya dampak negatif dari adanya GrabFood atau perubahan teknologi tersebut. Namun serta menurut saya, cara saya untuk mengubah tantangan atau dampak negatif itu tadi menjadi peluang bisnis juga bagi kita, ya salah satu caranya seperti hal contohnya dari tukang ojek pengkolan itu, dia harus mau tidak mau, dia harus bisa beradaptasi dengan adanya perkembangan zaman di era 4.0 ini. Karena dengan adanya teknologi tersebut,
itu secara tidak langsung sudah mengajarkan kepada kita kalau kita ini harus melek dengan teknologi, harus paham dengan teknologi. Jadi dengan adanya teknologi tersebut, kalau bagi yang belum paham atau bagi yang belum mengerti dengan adanya Gojek, GrabFood, Maxim, dan hal-hal seperti lainnya tukang ojek online tersebut, maka si tukang ojek pengkolan ini atau para bapak-bapak yang biasa mangkal di tukang ojek pengkolan ini, dia harus bisa memahami bagaimana cara mekanisme dari adanya aplikasi tersebut. Jadi harus dipelajari bagaimana cara-caranya supaya bisa menarik konsumen agar dia mau menggunakan jasa dari pengguna Grab ini nantinya. Jadi dia harus belajar, harus bisa memahami dengan adanya perubahan teknologi. Oh, saya harus bisa melakukan perubahan. Jadi dengan kita belajar, dengan kita melakukan hal-hal seperti tersebut, maka kita juga akan paham dengan adanya perubahan-perubahan teknologi ini. Jadi itu bisa menjadi peluang bisnis juga bagi kita, atau bisa juga kita menyetarakan antara konvensional dengan yang sudah berbasis teknologi ini. Jadi tidak ada lagi yang konvensional atau tradisional seperti tukang ojek pangkalan ini. Jadi sekarang kita sudah ada namanya dengan GrabFood ini. Jadi semuanya serba online. Jadi semua orang dapat merasakan manfaat tersebut. Jadi untuk mengatasi dari dampak negatif tadi, yaitu kuncinya satu-satu harus mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan adanya perubahan tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.